Malam itu, di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, Bu Ratna, seorang perwira polisi berusia 45 tahun, membuka pintu kamar putrinya dengan tangan gemetar. Apa yang dilihatnya membuat dunia seolah runtuh. Aulia, putri satu-satunya yang berusia 25 tahun, sedang berciuman mesra dengan Sari, sahabatnya sejak kuliah. Bu Ratna membeku, pistol dinasnya masih tergantung di pinggang, tapi hatinya seperti ditusuk pisau tajam. Aulia tersentak mundur, wajahnya pucat pasi. "Bu, ini bukan seperti yang ibu pikir," katanya tergagap, tapi Bu Ratna sudah menutup pintu dengan keras, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang mencekam. Sari, gadis berusia 25 tahun dengan rambut pendek yang selalu tersenyum ramah, buru-buru mengenakan jaketnya dan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Aulia sendirian menghadapi badai yang baru saja dimulai. Pagi harinya, Bu Ratna duduk di meja makan, matanya merah karena semalaman tak tidur. Dia adalah seorang polisi yang tegas, selalu menegakkan aturan, tapi sekarang aturan rumah tangganya sendiri hancur. "Kamu harus putus dengan dia, Aulia. Ini bukan jalan yang benar," katanya dengan suara dingin, tapi di balik itu, ada ketakutan yang mendalam akan apa yang akan dikatakan tetangga, keluarga besar, dan rekan kerjanya di kantor polisi. Aulia, yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di Jakarta Pusat, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, aku mencintainya. Ini bukan pilihan, ini siapa aku sebenarnya." Konflik dimulai dari situ. Bu Ratna, yang dibesarkan dalam keluarga konservatif di Jawa Tengah, selalu mengajarkan Aulia nilai-nilai tradisional, menikah dengan pria baik, punya anak, dan hidup bahagia seperti orang normal. Tapi sekarang, putrinya yang pintar dan cantik itu memilih jalan yang, bagi Bu Ratna, adalah penyimpangan. Setiap malam, Bu Ratna berdoa di masjid dekat rumah, memohon agar Tuhan mengubah hati Aulia. Dia bahkan mulai mengawasi setiap gerak-gerik putrinya, memeriksa ponselnya diam-diam, dan melarang Sari datang ke rumah. Aulia merasa tercekik. Di kantor, dia harus berpura-pura bahagia, tapi di dalam hatinya, ada perang antara cinta pada Sari dan kewajiban sebagai anak. Sari, yang berasal dari keluarga sederhana di Bandung dan bekerja sebagai guru sekolah dasar, juga merasakan tekanan. "Kita harus kuat, Lia," bisik Sari saat mereka bertemu diam-diam di sebuah kai kecil di blok M. Tapi Aulia ragu, apakah hubungan ini layak dipertahankan jika harus menyakiti ibunya. Sementara itu, di kantor polisi, Bu Ratna mendengar gosip dari rekan-rekannya. Seorang teman lama, Pak Budi, yang tahu tentang keluarga Bu Ratna, bertanya dengan hati-hati, "Ada masalah di rumah, Rat?" Bu Ratna menggeleng, tapi dalam hati, dia takut jika rahasia ini bocor, karirnya sebagai polisi wanita yang disegani bisa hancur. Di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat memegang norma agama dan budaya, menjadi lesbian bukan hanya masalah pribadi, tapi juga aib bagi keluarga. Bu Ratna mulai mencari informasi di internet, membaca artikel tentang penyembuhan orientasi seksual, tapi semakin dia baca, semakin bingung dia. Apakah ini penyakit? Atau memang takdir? Aulia dan Sari mencoba bertahan. Mereka bertemu di tempat-tempat rahasia, seperti taman di pinggir Sungai Ciliwung, di mana mereka bisa berpegangan tangan tanpa takut dilihat. Tapi setiap pertemuan itu penuh ketegangan. "Aku takut kehilanganmu, tapi aku juga takut kehilangan Bu," kata Aulia suatu sore. Sari memeluknya, "Kita bisa melewati ini bersama." Namun, di balik kata-kata itu, Sari mulai merasa lelah. Keluarganya sendiri, yang religius, pasti akan menolak jika tahu. Bu Ratna tidak tinggal diam, dia menghubungi seorang psikolog teman lamanya, Dr. Lina, untuk berkonsultasi. "Apa yang harus saya lakukan? Putri saya. Dia suka perempuan," katanya dengan suara bergetar.
Dokter Lina menjelaskan bahwa orientasi seksual bukan pilihan, tapi Bu Ratna sulit menerima. Ini pasti pengaruh lingkungan, Dok. Saya akan bawa Aulia ke sini. Rencana itu mulai terbentuk di pikirannya, memaksa Aulia menjalani terapi. Aulia merasakan perubahan pada ibunya. Suatu malam, saat makan malam, Bu Ratna berkata, "Besok kamu ikut ibu ke psikolog. Kita akan selesaikan ini." Aulia marah, "Ini bukan masalah yang perlu diselesaikan, Bu. Ini aku." Pertengkaran hebat terjadi, suara mereka bergema di apartemen kecil itu. Aulia pergi meninggalkan rumah, menginap di apartemen Sari. Tapi di sana, dia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini benar-benar layak untuk memecah keluarganya? Di akhir ile ini, ketegangan mulai naik. Bu Ratna duduk sendirian di rumah, memegang oto keluarga lama di mana Aulia masih kecil, tersenyum polos. Air matanya menetes, tapi tekadnya kuat. Dia harus menyelamatkan putrinya, apapun caranya. Aulia bangun pagi di apartemen Sari, tapi hatinya tidak tenang. Malam sebelumnya, setelah pertengkaran dengan Bu Ratna, dia merasa seperti pengkhianat. "Aku harus pulang," katanya pada Sari yang masih tidur. Sari membuka mata, "Jangan, Lia. Biarkan dulu tenang." Tapi Aulia tahu, semakin lama dia menjauh, semakin dalam luka di hati ibunya. Dia kembali ke rumah, menemukan Bu Ratna sedang menyiapkan sarapan dengan wajah muram. "Minta maaf, Bu," kata Aulia pelan. Bu Ratna mengangguk, tapi matanya penuh kecewaan. "Kamu harus paham, Aulia. Di masyarakat kita, ini bukan hal biasa. Apa kata kakek nenekmu di desa? Apa kata teman-teman ibu di polisi?" Aulia diam, tahu bahwa ibunya benar. Di Indonesia, di mana agama Islam dominan dan nilai keluarga sangat dijunjung, hubungan sesama jenis sering dianggap tabu. Aulia pernah membaca berita tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT, dan itu membuatnya takut. Hari itu, Aulia pergi bekerja dengan pikiran kacau. Di agensi, rekan kerjanya, Rina, yang tahu tentang hubungannya dengan Sari, bertanya, "Kamu baik-baik saja? Kelihatan lelah." Aulia menceritakan sedikit, dan Rina menasihati, "Kamu harus jujur pada diri sendiri. Jangan biarkan masyarakat mendikte hidupmu." Tapi mudah bagi Rina berkata begitu, dia heteroseksual, hidupnya aman. Aulia merasa sendirian dalam perjuangan ini. Sementara itu, Bu Ratna di kantor polisi mendapat tugas baru, menyelidiki kasus kekerasan rumah tangga. Ironisnya, kasus itu melibatkan seorang ayah yang memukul anaknya karena dicurigai-gai. Bu Ratna merasa seperti melihat cermin dirinya sendiri. "Apakah aku juga akan seperti itu?" gumamnya dalam hati. Pak Budi, rekannya, melihat kegelisahannya dan bertanya lagi. Kali ini Bu Ratna menceritakan sekilas, "Putriku. Dia berbeda." Pak Budi terkejut, tapi dia mendukung, "Rat, aman sekarang beda. Yang penting dia bahagia." Kata-kata itu membuat Bu Ratna ragu untuk pertama kalinya. Malam harinya, Aulia bertemu Sari di sebuah warung makan sederhana di Kemang. Mereka berbicara panjang lebar. "Aku tak bisa terus begini, Sari." Bu makin marah. Sari memegang tangannya, "Kita bisa pindah ke Bali atau ke luar negeri nanti. Banyak pasangan seperti kita yang berhasil." Tapi Aulia tahu itu mimpi belaka, pekerjaannya di Jakarta, dan Sari punya keluarga di Bandung. Mereka pulang dengan hati berat. Bu Ratna yang diam-diam mengikuti Aulia, melihat pertemuan itu dari kejauhan. Kemarahannya memuncak. Keesokan harinya, dia menghubungi keluarga Sari. "Anakmu mempengaruhi putriku. Jauhkan dia dari Aulia," katanya tegas di telepon. Ibu Sari, seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, terkejut dan marah. "Sari bukan seperti itu.
Pasti putri ibu yang mempengaruhi. Pertengkaran antar keluarga dimulai, menambah tekanan pada kedua gadis itu. Sari mendapat telepon dari ibunya malam itu. Kamu harus putus dengan Aulia. Ini dosa besar. Sari menangis, Bu, aku mencintainya. Tapi ibunya mengancam akan datang ke Jakarta dan membawa Sari pulang ke Bandung. Sari memberi tahu Aulia, dan Aulia merasa bersalah. Ini salahku. Mungkin kita harus berpisah sementara. Sari menolak, tidak. Kita harus lawan ini bersama. Tapi di dalam hati Sari, ada keraguan apakah dia siap kehilangan keluarganya demi Aulia. Bu Ratna melanjutkan rencananya. Dia membuat janji dengan Dokter Lina dan memaksa Aulia ikut. Di ruang konsultasi, Aulia duduk tegang. Dokter Lina bertanya lembut, ceritakan tentang dirimu, Aulia. Aulia menceritakan tentang cintanya pada Sari, tapi Bu Ratna menyela, ini pasti AC sementara. Tolong bantu dia kembali normal. Dokter Lina menjelaskan tentang spektrum seksualitas, tapi Bu Ratna tetap keras kepala. Aulia keluar dari ruangan itu dengan marah, merasa seperti objek yang perlu diperbaiki. Konflik semakin dalam. Aulia mulai menjauh dari Sari, bukan karena tak cinta, tapi karena takut menyakiti semua orang. Sari merasa dikhianati. Kamu memilih ibumu daripada aku, tanyanya suatu hari. Aulia menangis, aku tak tahu harus pilih siapa. Di sini, Maut Hun Och muncul, apakah setia pada diri sendiri berarti mengorbankan keluarga? Bu Ratna, di sisi lain, mulai merasakan dampaknya. Di kantor, dia kurang fokus, dan atasan menyadarinya. Ada masalah, Ratna, tanya komandannya. Bu Ratna menggeleng, tapi dalam hati, dia bertanya-tanya apakah reaksinya benar. Malam itu, dia membaca buku tentang psikologi yang direkomendasikan Dokter Lina. Untuk pertama kalinya, dia melihat perspektif lain, bahwa cinta tak mengenal gender. Tapi keyakinannya yang dalam tentang agama membuatnya ragu. Apa Tuhan akan memakan ini, gumamnya. Aulia dan Sari bertemu lagi, tapi kali ini penuh ketegangan. Sari mengusulkan untuk bertemu keluarga masing-masing, tapi Aulia takut. Itu akan makin buruk. Mereka berpisah dengan hati hancur. Di akhir ile ini, Bu Ratna menemukan surat dari Aulia. Bu, aku mencoba mengerti, tapi aku tak bisa berubah. Bu Ratna menangis, menyadari bahwa perang ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Aulia menerima pesan dari Sari, kita perlu bicara serius. Mereka bertemu di sebuah pantai kecil di pinggir Jakarta, Ancol, di mana angin laut seolah membawa harapan baru. Tapi Sari datang dengan wajah serius. Ibuku datang besok. Dia mau bawa aku pulang ke Bandung jika aku tak putus denganmu. Aulia terkejut, jangan, Sari. Kita bisa jelaskan. Tapi Sari menggeleng, aku lelah, Lia. Mungkin kita memang tak ditakdirkan. Kata-kata itu seperti pukulan bagi Aulia. Di rumah, Bu Ratna sedang membersihkan kamar Aulia dan menemukan diari lama putrinya. Di dalamnya, Aulia menulis tentang perasaannya sejak remaja, bagaimana dia selalu merasa berbeda, bagaimana Sari membuatnya merasa utuh. Bu Ratna duduk di lantai, membaca dengan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, dia melihat sisi Aulia yang tak pernah diketahuinya. Kenapa aku tak pernah sadar, gumamnya. Tapi keyakinannya tentang norma sosial membuatnya tetap tegas. Sari pulang ke apartemennya dan bertemu ibunya yang sudah datang lebih awal. Sari, apa benar kamu? Dengan perempuan, tanya ibunya dengan suara gemetar. Sari mengangguk, ya, Bu. Aku mencintai Aulia. Ibunya menangis, ini dosa. Kamu harus ikut terapi di pondok pesantren. Sari marah, ini bukan dosa, Bu. Ini cinta.
Pertengkaran hebat terjadi, dan Sari pergi meninggalkan ibunya mencari Aulia. Aulia yang sedang di kantor mendapat telepon dari Sari. Aku tak bisa lagi. Ibuku mau paksa aku. Aulia buru-buru pergi menemuinya. Di sebuah hotel kecil, mereka menghabiskan malam berbicara. Kita harus kabur, usul Aulia setengah hati. Sari setuju, tapi keduanya tahu itu bukan solusi. Pagi harinya, mereka kembali ke realitas. Bu Ratna menelepon Aulia, pulang sekarang. Ada yang harus kita bicarakan. Di rumah, Bu Ratna duduk bersama Pak Budi, yang dia undang sebagai mediator. Aulia, Pak Budi tahu semuanya. Dia mau bantu. Aulia terkejut, merasa dikhianati. Bu, ini urusan pribadi. Pak Budi berbicara lembut, aku punya saudara yang gay. Dia bahagia sekarang, tapi butuh waktu untuk keluarga menerima. Kata-kata itu membuat Aulia haru, tapi Bu Ratna masih ragu. Tapi di Indonesia, ini sulit. Apa kata masyarakat? Konflik memuncak ketika keluarga Sari datang ke rumah Bu Ratna. Ibu Sari menuduh Aulia mempengaruhi anaknya. Putri ibu yang salah. Sari anak baik-baik. Bu Ratna membela Aulia, jangan salahkan putriku. Pertengkaran antar ibu itu sengit, penuh tuduhan dan air mata. Aulia dan Sari berdiri di sisi, merasa tak berdaya. Akhirnya, Ibu Sari pergi dengan marah, mengancam akan laporkan ke polisi jika Sari tak pulang. Bu Ratna yang adalah polisi merasa ironis. Aku tak akan biarkan itu terjadi, katanya pada Aulia. Tapi di dalam hati, dia mulai mempertanyakan sikapnya. Malam itu, dia pergi ke masjid dan bertemu seorang ustaz. Ustaz, apa Islam mengajarkan membenci anak sendiri karena ini? Ustaz menjawab bijak, Islam ajarkan kasih sayang. Tapi kita harus bimbing mereka ke jalan benar. Bu Ratna pulang dengan lebih bingung. Aulia dan Sari memutuskan untuk bertemu komunitas LGB di Jakarta. Di sebuah pertemuan rahasia, mereka mendengar cerita orang lain, bagaimana mereka kehilangan pekerjaan, keluarga, karena orientasi mereka. Itu membuat Aulia takut, tapi juga kuat. Kita tak sendirian, kata Sari. Tapi saat pulang, Aulia melihat Bu Ratna menunggu di depan apartemen Sari. Aku tahu kamu di sini. Pulanglah. Aulia menurut, tapi hatinya memberontak. Di perjalanan pulang, Bu Ratna berkata, aku baca diarimu. Kenapa tak pernah cerita? Aulia menangis, aku takut Bu tolak aku. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna memeluk putrinya. Aku tak akan tolak kamu. Tapi aku takut kamu menderita. Momen itu penuh emosi, tapi konflik belum selesai. Sari menelepon, ibuku lapor ke polisi lokal di Bandung. Mereka bilang ini urusan moral. Bu Ratna marah mendengar itu. Sebagai polisi, dia tahu laporan seperti itu tak akan diproses, tapi itu menambah tekanan. Dia menghubungi rekan di Bandung untuk hentikan. Tapi ini membuatnya sadar, masyarakat memang penuh prasangka. Di akhir ile ini, Aulia bertanya pada ibunya, Bu, apa aku salah? Bu Ratna diam, tapi dalam hati, dia mulai berubah. Ketegangan mencapai titik baru, dengan pengkhianatan yang akan datang. Pagi harinya, berita buruk datang. Sari ditangkap oleh polisi di Bandung atas laporan ibunya sendiri, dengan tuduhan perilaku menyimpang meski tak ada dasar hukum kuat. Aulia panik, menelepon Bu Ratna. Bu, tolong Sari. Bu Ratna, meski ragu, menggunakan koneksinya untuk hubungi polisi di sana. Ini bukan kriminal. Lepaskan dia, katanya tegas. Sari dibebaskan sore itu, tapi trauma sudah tertanam. Aku tak bisa lagi, Lia. Keluargaku hancur karena ini, kata Sari saat bertemu Aulia. Aulia merasa bersalah.
Ini salahku. Mungkin kita harus berpisah. Sari menangis, jangan katakan itu. Tapi di dalam hati Sari, ada keputusan, dia akan pulang ke Bandung untuk tenangkan keluarga. Pengkhianatan pertama muncul ketika Sari bertemu Bu Ratna diam-diam, tolong biarkan Aulia bebas dari ini, kata Sari. Bu Ratna setuju, kamu yang mempengaruhinya. Pergilah. Sari pergi, meninggalkan surat untuk Aulia, aku mencintaimu, tapi aku harus pergi. Aulia hancur membaca surat itu. Dia menyalahkan ibunya. Buyang suruh dia pergi. Bu Ratna mengakui, iya, demi kebaikanmu. Pertengkaran hebat terjadi lagi, Aulia pergi dari rumah dan menginap di hotel. Di sana, dia mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini layak untuk kehilangan segalanya. Di kantor, Rina melihatnya murung dan menasihati, kamu harus lawan. Jangan biarkan mereka menang. Tapi Aulia lelah. Bu Ratna merasakan kesalahannya. Dia pergi ke dokter Lina lagi, aku salah, dok. Aku dorong Sari pergi. Dokter Lina berkata, kamu harus minta maaf. Biarkan Aulia memilih. Bu Ratna pulang dan mencari Aulia. Mereka bertemu di taman, Bu Ratna berkata, makan ibu. Aku takut kehilanganmu. Aulia memeluk ibunya, tapi hatinya masih sakit. Sari pergi karena Bu. Sari di Bandung menghadapi keluarganya. Ibunya memaksa ikut terapi di pesantren. Sari menolak, aku tak akan berubah. Dia kabur kembali ke Jakarta, tapi kali ini sendirian. Dia menghubungi Aulia, aku kembali. Kita bisa coba lagi. Aulia ragu, tapi Bu. Sari memotong, kita harus hadapi bersama. Mereka bertemu, dan cinta mereka kembali menyala, tapi dengan luka yang lebih dalam. Bu Ratna tahu tentang kembalinya Sari. Kali ini, dia memilih diam, tapi di dalam hati, dia merencanakan sesuatu. Dia menghubungi keluarga besar di Jawa Tengah, menceritakan semuanya. Kakek Aulia marah, bawa dia pulang. Kita akan nikahkan dengan pria baik. Bu Ratna setuju setengah hati, dan rencana pernikahan paksa terbentuk. Ini adalah pengkhianatan terbesar. Aulia diberi tahu saat makan malam. Besok kakek datang. Kamu akan dinikahkan dengan anak temannya. Aulia syok, Bu, jangan. Aku tak mau. Bu Ratna berkata, ini demi masa depanmu. Aulia lari ke Sari, kita harus kabur sekarang. Mereka pergi ke Bali, menyembunyikan diri di sebuah ila kecil. Di sana mereka merasakan kebebasan sementara, tapi tahu ini tak abadi. Bu Ratna panik mencari putrinya. Sebagai polisi, dia gunakan jaringan untuk lacak. Dia menemukan mereka di Bali. Saat tiba, dia melihat Aulia dan Sari bahagia. Aulia, pulanglah, katanya. Aulia menolak, aku bahagia di sini, Bu. Bu Ratna menangis, aku salah. Aku tak mau kehilanganmu. Momen itu penuh emosi, Bu Ratna mulai menerima. Tapi kakek datang ke Bali, marah besar. Ini aib keluarga. Pertengkaran keluarga besar terjadi. Sari diusir, Aulia dipaksa pulang. Di pesawat kembali ke Jakarta, Aulia merasa hancur. Kenapa Bu Ingkan ini? Bu Ratna diam, tapi dalam hati, dia menyesal. Di akhir ile ini, Sari menelepon Aulia dari Bandung, aku tak bisa lagi. Selamat tinggal. Pengkhianatan dan kerusakan mencapai puncak. Aulia kembali ke Jakarta dengan hati kosong. Sari telah pergi, memilih keluarganya daripada perjuangan yang tak berujung. Aulia menyalahkan semua, ibunya, masyarakat, bahkan dirinya sendiri. Di rumah, dia mengurung diri di kamar, tak makan, tak bicara. Bu Ratna melihat itu dan hati nuraninya terguncang. Apa yang aku lakukan, gumamnya.
Dia pergi ke masjid lagi, berdoa panjang, memohon petunjuk. Pagi harinya, Bu Ratna duduk di depan Aulia. "Makan ibu, nak. Aku takut, tapi aku salah. Cinta kamu pada Sari. Itu bagian dari dirimu." Aulia terkejut, "Bu serius?" Bu Ratna mengangguk, "Iya. Aku baca banyak, bicara dengan orang-orang. Di Indonesia, masih sulit, tapi aku akan dukung kamu." Itu adalah momen titik bagi Bu Ratna setelah berbulan-bulan konflik. Aulia menghubungi Sari, "Bu sudah berubah. Kembalilah." Sari ragu, "Keluargaku masih marah." Tapi dia datang ke Jakarta. Pertemuan dengan Bu Ratna tegang. "Maafkan saya, Sari. Saya salah menilai kalian." Sari menangis, "Terima kasih, Bu." Keluarga mulai menyatu meski lambat. Kakek Aulia masih menolak, tapi Bu Ratna tegas, "Ini putriku. Aku yang putuskan." Masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga bertanya, "Kenapa Aulia tak nikah?" Bu Ratna jawab tegas, "Itu urusan kami." Di kantor polisi, rekan-rekannya mendukung setelah tahu. Pak Budi berkata, "Kamu berani, Rat." Bu Ratna merasa bebas dari beban. Aulia dan Sari mulai hidup bersama, meski hati-hati. Mereka bergabung dengan komunitas LGBT, membantu orang lain yang mengalami hal sama. Tapi tak semua mulus. Sari kehilangan pekerjaan sebagai guru karena gosip. Mereka bilang aku tak layak ajar anak-anak. Aulia mendukung, "Kita cari yang baru." Mereka pindah ke apartemen baru, mulai bisnis kecil bersama. Konflik sosial terus ada, tapi mereka lebih kuat. Bu Ratna bahkan ikut seminar tentang hak LGBT, menjadi advokat diam-diam di lingkungannya. Suatu hari, Aulia bertanya pada ibunya, "Apa Bu pernah menyesal?" Bu Ratna jawab, "Ya, menyesal tak dukung dari awal. Tapi sekarang, aku bangga padamu." Momen itu penuh haru. Cinta Aulia dan Sari tumbuh, meski dengan bekas luka. Mereka belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan, dan masyarakat perlahan berubah. Di akhir cerita, setelah segala konflik, pengkhianatan, dan pertanyaan muncul, apakah menerima orientasi seksual anak berarti mengkhianati nilai agama dan budaya, atau justru menunjukkan kasih sayang sejati?